Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi pada sesi sebelumnya kita sudah memasuki latihan ya. Kita sudah bisa mengklasifikasikan mana yang masuk ke dalam kategori IP address kelas A, mana yang masuk kategori IP address kelas B, dan mana yang masuk ke dalam IP address kelas C. Nah, nanti bisa teman-teman coba sendiri dan coba diamati ya terkait dengan klasifikasi dari kelas-kelas di dalam IP address. Nah, yang selanjutnya untuk aturan pemberian IP address. Jadi untuk nomor pertama dari network ID itu tidak boleh angka 127. Nah, kenapa demikian? Ya, jadi kalau kita lihat di sini di kelas dari IP address, nah setelah angka 126, jadi dari kelas A ini ya, kalau kita lihat ini dari kelas A, ya, kelas A di sini. Kelas A di sini dari 126. Nah, itu menggunakan angkanya adalah 1 sampai 126. Kemudian kelas B dari 128 sampai 191. Jadi tidak ada angka 127. Ya, jadi angka 127 itu adalah IP khusus yang memang digunakan untuk kebutuhan khusus ya. Jadi tidak digunakan secara umum. Ya, itu aturan yang pertama. Kemudian aturan yang kedua, host ID tidak boleh semuanya terdiri atas angka 255. Jadi tidak boleh semuanya itu 255. Nah, misalkan kita punya IP 192, 168, 10, 255. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi untuk host ID-nya tidak boleh semuanya 255. Dan host ID tidak boleh semuanya terdiri dari angka 0. Ya, karena angka 255 dan angka 0 akan digunakan untuk IP broadcast ya, yang akan digunakan untuk bisa mengirimkan data. Jadi IP broadcast itu nanti digunakan kalau kita ingin mengirimkan data dari PC 1 ke PC 2, nanti kita membutuhkan IP broadcast. Selain nanti ada gateway juga ya. Kemudian host ID itu harus unik, ya artinya karena host ID ini menjadi identitas dari setiap PC, maka setiap PC tidak boleh memiliki host ID yang sama dalam satu jaringan. Tapi kalau beda jaringan, memiliki host ID yang sama itu tidak masalah. Nah, ini contoh ketika kita menggunakan router. Ya, jadi router ini, ya perangkat router ini bisa kita gunakan untuk menghubungkan jaringan-jaringan yang memiliki network yang berbeda. Nah, contohnya di sini saya punya IP 10.0.0.0 dan satunya untuk kelas keduanya adalah 172.16.0 dan yang ketiga 192.168.2.0. Nah, ketiga IP ini merupakan IP dari kelas yang berbeda sehingga dari segi network juga berbeda. Yang nomor satu, dia menggunakan IP kelas A, kemudian yang nomor dua, dia menggunakan IP kelas B, dan yang nomor tiga, dia menggunakan IP kelas C. Nah, karena perbedaan pada jenis kelas dan juga network ID-nya, tentu kita tidak bisa menyambungkannya hanya dengan menggunakan sebuah switch. Jadi kita harus menggunakan perangkat yang disebut dengan router. Nah, sehingga router ini bisa digunakan untuk menyambungkan jaringan yang memiliki network yang berbeda. Sehingga nanti ketika kita ingin membuat jaringan dengan network yang berbeda, kita bisa menggunakan sebuah router. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini ini adalah contoh dari penerapan sebuah router ya. Jadi ada IP-IP yang bisa digunakan dan router itu nanti memiliki IP. Jadi setiap port, ya setiap lubang dari router ini memiliki IP. Nah, IP ini nantinya bisa digunakan untuk menyambungkan dengan komputer-komputer yang berada di bawahnya. Sehingga dengan menggunakan router ini, kita bisa menyambungkan komputer dengan network yang berbeda. Nah, nanti untuk cara mengkonfirmasi atau mengkonfigurasi sebuah router itu ada caranya ya. Nanti kita coba simulasikan setelah kita menggunakan aplikasi pakai tracer. Nah, nanti kita coba simulasi bagaimana kita bisa mengkonfigurasi sebuah router sehingga bisa kita sambungkan untuk jaringan-jaringan network yang berbeda. Nah,
Untuk pemberian IP address itu ada dua macamnya, yakni ada yang statis, ya, ada juga yang IP address secara otomatis. Ya, kalau statis ini dimasukkan secara manual, artinya ketika kita ingin memasukkan IP-nya kita harus memasukkan sendiri. Tapi ketika kita menggunakan automatic, nah ini IP-nya bisa diberikan secara otomatis oleh server, jadi DHCP nanti. Nah, konsepnya kita menggunakan DHCP server. Nah, contohnya ketika kita menyambungkan dengan jaringan WiFi, tentunya di hotspot ya, di hotspot Unhas. Nah, kita kan nggak perlu memasukkan IP-nya, otomatis kita akan mendapatkan IP address secara otomatis dari DHCP server. Tapi kalau yang statik, kita harus memasukkannya sendiri. Nah, cara memasukkannya, teman-teman tinggal masuk di kontrol panel di bagian networknya, kemudian dimasukkan saja ya untuk IP-nya. Oke, kalau di sini coba saya contohkan ya cara untuk memasukkannya. Nah, kalau di sini kan kita bisa masuk di sini ya di network ya. Nah, bisa klik Open Network and Internet Setting. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat di bagian Change Adapter Option. Nah, ini biasanya kalau Windows 7 agak berbeda ya, tapi nanti masuknya tetap sama. Ini saya menggunakan Windows 10. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada Bluetooth karena memang ada perangkat Bluetooth di laptop saya, kemudian ada Ethernet dan juga WiFi. Nah, tentunya di Ethernet kita klik kanan, kemudian pilih Properties. Nah, kemudian di sini kita pilih. Nah, ini ada dua versi IP ya. Jadi yang seperti saya jelaskan pada sesi sebelumnya, ada IP versi 4 dan ada IP versi 6. Nah, kita menggunakan yang IP versi 4. Nah, kita klik Properties. Nah, kemudian kita tinggal memasukkannya di sini. Nah, kalau kita pilih Obtain an IP Address Automatic, nah, di sini nanti akan terisi otomatis ketika kita tersambungkan dengan jaringan internet. Ya, ini konsepnya DHCP. Tapi kalau kita mau memasukkan manual, kita pilih yang use the following IP address. Jadi kita tinggal memasukkan di sini, contohnya 192, 168, kemudian 10, kemudian 1, kemudian subnet masknya berapa, gateway-nya berapa. Nah, kemudian yang di bawah ini kalau kita berkaitan dengan DNS ya domain name server. Jadi kita kaitannya dengan server yang ada di internet, baru kita pakai yang pengaturan di bawah. Tapi kalau hanya untuk klien, kita nggak perlu memasukkannya. Cukup kita masukkan IP address, subnet mask, dan juga default gateway. Default gateway ini nanti adalah IP dari server. Ya, misalkan IP dari servernya adalah 192.168.10.2. Nah, maka kita harus menggunakan IP dari server agar kita bisa tersambung ke dalam jaringan tersebut. Nah, tinggal kita pilih OK. Nah, ini berarti kita memasukkannya secara manual. Nah, contohnya juga ketika saya menggunakan WiFi, nah ini kan saya sedang saat ini tersambung di hotspot ya, di WiFi rumah, ya, sehingga di sini kita nggak perlu memasukkannya secara manual. Nah, di sini tidak akan muncul ya IP address-nya, tapi kalau kita cek melalui command prompt ya, kita masuk di command prompt. Nah, di command prompt kita pilih IP config ya. Jadi untuk kata kuncinya ketika kita ingin melihat IP address, kita pilih IP config, kita enter. Nah, nanti di sini akan muncul ya IP versi 4. Nah, ini adalah IP yang saya dapatkan ketika saya sudah tersambung ke dalam jaringan internet saya. Jadi 92.168.6.59 dan ini subnet masknya, kemudian di bawahnya ini adalah gateway-nya. Nah, gateway ini adalah IP servernya. Nah, jadi memang ketika kita tersambung ke jaringan hotspot, rata-rata untuk pengaturan IP address-nya adalah otomatis. Ya, jadi kita mendapatkannya secara otomatis. Ya, baik kita lanjutkan. Nah, ini ya jadi cara ngeceknya nanti seperti itu. Nah, di sesi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas terkait dengan subnet mask dan juga perhitungan-perhitungan untuk subnet mask. Jadi subnet mask ini nanti akan berkaitan dengan berapa banyak PC, berapa banyak jumlah komputer yang bisa kita sambungkan ke dalam sebuah jaringan. Apakah itu 8, 10, 11, 12, dan seterusnya. Itu nanti tergantung dari subnet masknya. Oke, jadi itu materi kita terkait dengan IP address ya pada kesempatan kali ini. Silakan teman-teman pelajari dan nanti untuk materinya ini nanti akan saya share di
Google Classroom, jadi bisa teman-teman pelajari lagi lebih lanjut. Dan jika nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Nah, nanti kita akan berdiskusi dan membahas terkait dengan apa yang mungkin masih belum bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.